Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabul fadilah, hadratul masyayikh wal ulama, ashabul ma'ahid, ashabul madaris, ashabat ruqis sufiyah al-mu'tabarah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati wal hudur. Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini saya bisa silatul arham. Mudah-mudahan silatul arham saya ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Bapak sekalian, ilmu bisa mengangkat derajat kita semuanya. Dengan ilmulah kita bisa mulia, dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, talabul ilmi merupakan wajib bagi kita orang Islam. Mencari ilmu supaya pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Paham mboten? Pinter wajib, bodoh dosa. Walaupun sudah tua, sudah putu, ayo aja putus asa mencari ilmu. Ngaji mingguan, ngaji bulanan. Yang belum bisa baca Quran, ayo belajar baca Quran. Walaupun sudah buyut, sudah putu, mangga, supaya kita menjalankan kewajiban. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam ala thariqati ahli sunnati wal jamaah. Pesantren merupakan inti dari perjuangan agama Islam. Pesantren merupakan basic ilmu keislaman, tafaqquh fid din. Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya pelangnya mawon, hanya nama doang Islam, tapi isinya kropos kalau tanpa pesantren. Pesantren merupakan warisan dari para aulia, para ulama. Jauh sebelum merdeka Indonesia, yang punya andil mencerdaskan, membangun pendidikan akhlak bangsa Indonesia adalah pesantren. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Kiai-kiai para ulama dengan ikhlas memberi pencerahan, mencerdaskan bangsa Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia. Mencerdaskan masyarakat Jawa dan sekitarnya dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, saya bersyukur tetap berpegang teguh dengan pesantren yang ahli sunnah wal
jamaah. Aja sampai mondok nang anak Zaitun atau As-Sunnah Geraksan aja, As-Sunnah Geraksan Wahabi aja, wis jelas mawon, buntet, gedongan, kempet, jelas wis. Alumninya, outputnya, lulusannya jelas jadi kiai, jadi ulama yang manfaat. Lirboyo, Ploso, Jombang, Sarang, wis jelas, kenyataan jelas, fakta. Para ulama kebanyakan alumni dari pondok-pondok tersebut. Jadi aja pengen ganti pesantren lah, paham betul? Di pesantren ada 4 metode. Pertama, manhajut ta'lim, metode pengajaran, transfer of knowledge. Kiai guru memberikan ilmu kepada muridnya. Di sekolah juga sama. Di sekolah juga sama, ada manhajut ta'lim. Ada orang yang ngomong ilmu yang diajarkan di pesantren sudah tidak relevan. Langkah kanggone wis karo zaman sekian. Wonten-wonten sama kaikun. Wonten-wonten. Aja di pondok kenang anakku. Ilmu yang dapat dari pesantren tidak bisa digunakan untuk membangun masyarakat zaman sekian. Ada yang ngomong gitu. Maklum, karena mereka tidak tahu di dalamnya pesantren. Ilmu yang diajarkan di pesantren luar biasa. Kalau saya jelaskan satu saja, kemudian diterapkan untuk membangun masyarakat, justru luar biasa. Kita punya konsep membangun masyarakat, cara kitab Fathul Mu'in, kitab kuning, kitab kuno, bukan kitab modern, yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari, orang India Barat, provinsi Kerala, tapi mukim di Mekah. Kalau saya terangkan satu bab saja, satu pasal saja, dan pasal ini diterapkan untuk membangun masyarakat, coba nyambung buatan, coba masih kanggo beli, coba. Fathul Mu'in berkata, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrin. Rasulullah harus hafal Fathul Mu'in. Artinya pasal ini menjelaskan, menerangkan bab jihad, berjuang. Hukumnya fardu kifayah, minimal sekali 1 tahun harus diamalkan. Pertama, jihad nomor tunggal, bukan ngebom, bukan takbir, bukan. Tapi jihad nomor pertama adalah itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat Jepura agar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ayo, nomor tunggal, berjuang nomor 1 itu, bukan perang, bukan, berjuang nomor tunggal. Mari kita berupaya keras agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beriman kepada Allah, harus menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah. Oleh syarahnya I'anatul Talibin dijelaskan apa arti itsbatu wujudillah. Artinya
iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan akanat au aqliyah litsbati wujudis sani'. Apa artinya? Arti mengajak masyarakat beriman kepada Allah adalah agar masyarakat yang beriman kepada Allah dengan argumentasi, dengan dalil, dengan hujjah, baik itu hujjah tekstual maupun hujjah rasional. Bukan hanya iman melu wong tua, melu-melu bae boten, tapi mari usahakan di kiai wajibannya kiai ini memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa kita harus beriman kepada Allah, apa dalilnya. Bukan hanya ikut-ikutan, paham betul Bu? Bukan hanya ikut-ikutan kita beriman kepada Allah, tapi kita harus mempunyai hujjah, argumentasi secara ilmiah, baik nakliyah maupun akliyah, baik tekstual maupun rasional. Yang nakliyah dalil wujud Allah, dalil tauhid, qul huwallahu ahad. Katakan dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah itu satu. Pun mantap Bu, pun sudah mantap Bu? Jawab, sudah mantap? Nah, itu namanya dalil nakliyah. Sudah mantap Bu? Ya. Yang kedua dalil akliyah, secara akal. Dalil secara akal. Menurut Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324 Hijriah, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada, hakikatnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham orang ini ya? Kita ini diadakan, berarti kita ini tidak ada, diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan adanya lafal ada karena ada yang ada. Ada lafal tidak ada karena ada yang ada. Paham boten? Saya contohkan nanti paham. Saya contohkan. Ada dhamir, kata ganti pronoun. Aku, anak bahasa Arabnya. Engkau, anta. Dia, huwa. Paham? Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Silahkan kita pakai. Silahkan. Ana Sa'id, ana Khalid, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua, mati enggak? Mati semua. Apalagi saya yang sudah tua. Tanggal 3 Juli besok, berapa hari lagi nih? Saya umurnya 71. Jadi wis tua, kalau wis tua gitu. Alhamdulillah masih sehat. Silakan dipakai. Anak Abu Bakar, anak Khalid, anak Ahmad, silakan. Tiap hari kita pakai ya? Tiap hari kita pakai kan?
Isun Said, Isun Khalid, Isun Abdullah. Tiap hari pakai kan ya, ngomong kayak gitu ya. Tapi nanti mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ayo, aku siapa ini? Aku Ahmad. Tidak ada Tuhan kecuali anak aku. Aku siapa ini? Aku Ahmad. Aku Abdullah. Aku Abu Bakar. Aku Hasan. Enggak, udah mati semua kok. Aku Zainab. Aku Maryam. Enggak, udah mati semua. Tinggal yang tidak mati aku. Maka maknanya la ilaha illa ana, maknanya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali anak aku. Kalau begitu berarti sudah mati semua. La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Abdullah, Ahmad, Khalid, Said, udah gak ada. Tinggal aku Allah. Paham boten? Gamblang, serang, gamblang banget ini. Jadi sebenar-benarnya anak aku siapa? Begitu pula anta, kamu, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Bakar, engkau Hasan, engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Tuti, mati kabeh bakale. Tinggal anta, engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Ahmad. Engkau Ahmad. Engkau Hasan, Abu Bakar. Bukan, engkau Allah. Maka yang sebenar-benarnya engkau adalah artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau mati kabeh wis. Tinggal anta Allah. Paham boten? Begitu pula huwa, dia. Dia Ahmad, dia Khalid, Abu Bakar, mati kabeh wis. Yang tidak mati, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Dengan demikian sesungguhnya aku adalah Allah, sesungguhnya anta adalah Allah, sesungguhnya dia adalah Allah. Kita ini pinjam, nyilih, kita nyilih menggunakan aku, engkau, dia. Tiap hari kita ngomong itu ya, isun, sirah, bocakan, nyilih. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, kok nggak jawab? Maunya berapa tahun pinjamnya? Itu pinjam dari Allah, itu pinjam dari Allah. Kita ngomong aku, engkau, dia, pinjam dari Gusti Allah itu. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Nguyungi sing dipan. Jawab Pak, maunya berapa tahun? Jawabnya yang benar jawabnya, terserah yang meminjamkan. Terserah sing meminjamkan. Sing duwe apa? Sapa balik sing kene. Innalillah wis innalillah sapa weruh. Karena yang punya anak, yang punya anta, yang punya huwa bukan Ahmad, bukan Khalid, bukan Abu Bakar, bukan kita semua, bukan, tapi Allah. Ini namanya
dalil akli wujudnya Allah. Deling-eling, balik singkatnya deling-eling. Dalil naklinya qul huwallahu ahad, dalil akalnya seperti ini. Pun mantap boten. Tauhid panjenengan terang nama kaitan mantap boten. Yang sebenarnya anak Allah, yang sebenarnya anta Allah, yang sebenarnya huwa Allah. Kita ini pinjam. Sampai kapan? Terserah yang meminjam. Yang nomor 2, jihad adalah wa iqamatu syariatillah, salat 5 waktu. Apa mana berjamaah, syukur-syukur. Puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib, haji umrah bagi yang mampu, lakoni rukun Islam, jihad fi sabilillah. Nomor 2. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, disiplin, puasa Ramadan, ini paling tidak, syukur-syukur sunnah, syukur-syukur. Puasa Ramadan, haji umrah zakat, berarti kita sudah melaksanakan jihad fi sabilillah. Paham boten? Aja sampai namanya Haji Muhammad bin Haji Abdullah, tapi sholatnya bolong-bolong. Masih mendengar arana Kampak bin Ganden, tapi sholatnya rajin. Ayo melinti kun. Ana wong arane Muhammad bin Abdullah, kayak Kanjeng Nabi lah, Muhammad bin Abdullah. Tapi sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, beli zakat pisan, beli gelem haji, beli umrah, padahal mampu. Masih mending lebih baik wong arane Kampak bin Ganden, bin linggis ya kena Islam. Asal sholat rajin, puasa, zakat, haji, menegakkan perintah Islam, termasuk jihad fi sabilillah. Nomor 3, wal qitalu fi sabilillah. Di antara jihad adalah perang. Bukan jihad semuanya, bukan hanya perang jihad itu, tapi di antara jihad adalah perang. Ketika kita mempertahankan hak Indonesia dijajah, harus kita pertahankan. Ayo perang, kiai-kiai melu perang, santri melu perang. Malah Habib nggak pernah ada yang melu perang. Nggak melu perang Ki Abbas, Ki Sato Raja Nangun, kan Bapak Kecuaringin, ini Habib melu perang. Ezel Mustafa, Singaparna Tasikmalaya, dipotong kepalanya oleh Jepang. Hamid Rusdi Malang, diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas Lumajang, diberondong oleh Jepang. Paham boten? Dan kiai-kiai yang lain banyak lah. Jadi salah satu jihad adalah perang fisabilillah. Itu pun kalau lagi perang. Kalau nggak lagi perang ya jangan ngebom lagi, nggak lagi perang ngebom. Yang keempat, yang penting. Jihad yang keempat adalah wadaf mudharari maksumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan. Wong bagus, dudu maling, dudu perampok, dudu pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan, yang baik-baik. Musliman kana au ghaira muslim. Coba Fathul ini Pak, kita kuno padahal. Muslim bukan muslim, bu muslim, bu Kristen, asalkan baik-baik, bukan penjahat, harus dilindungi. Ya Allah. Dengan apa pelindungannya? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Kudu mangan kabeh, kudu wareg kabeh. Wonten-wonten sing kelaparan, wonten-wonten nggih. Nah, tinggal makanannya ditingkatkan. Ya,
gizinya, proteinnya ditingkatkan. Aja semayi terus saja. Pagi sarapan minumnya susu campur jahe merah karo endong. Kok awan mangan anak sayuran, anak paha ayam. Bengi mangan anak iwak mas atau iwak KKP. Aja semayi terus, Masya Allah. Nasi goreng, nasi wis basi. Ya Allah. Kula seneng makan sega goreng, tapi nasinya masih baru. Masih panas, baru matang digoreng. Kula seneng. Maka nasi semambu abet wingi digoreng. Dipanganan putu, dedel otaknya. Ayo tingkatkan dahar yang berkualitas, yang bergizi, menjaga kecerdasan otak, stabilitas kesehatan, pikiran cerdas, rasanya tajam kalau kita makan dengan baik. Nah, kalau ada satu mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Lokan wonten mboten? Wong Jepura mati karena kaliren beli mangan lokan wonten mboten? Kalau ada dosa kabeh. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Lamun ana wong mati sebab beli mangan. Yang nomor 2 wal iksai dan pakaian. Agama Islam merintahkan kita sholat kudu suci. Gimana? Berarti pakaiannya tidak mungkin satu. Coba panjenengan dua sarung siji, ning sawah, kecomberan, ning WC, ning masjid ngono. Najis pasti. Oleh karena itu agama Islam perintah sholat kudu suci, pakaiannya berarti kudu dua sarung pitu, dua klambi pitu, kaos dalam pitu, celana dalam pitu, kopiah. Lamun siji belum mungkin suci lamun siji. Sarung siji, mending kalau sarung kuwen bae sampai tekaning sholat sarungnya kuwen pasti najis. Gimana? Makanya agama Islam mendorong kita agar punya pakaian yang banyak supaya ganti-ganti. Imam Abul Hasan Asyadzili, Tariqat Syadziliyah, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, Qutbun min al-Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub, wali bu, Imam Syadzili wali, pakaiannya mentereng, tiap hari ganti. Masya Allah. Jasnya dibikin dari bahan wol dormil, semeter 12 juta. Klambi rangkapan jeroe Pirkardin, Christian Dior 7 juta 8 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Sepatu Hermes 20 juta. Pulpennya Montblanc 13 juta, pulpennya 13 juta Montblanc. Lengawanginya Bon 9 5 juta. Jo Malone dulu misik alam insyaallah. Bikin batuk orang. Tasnya paling tidak Gucci 75 juta. Ya kayak zaman kini yang minimal Ecolak, Delsi, Samsonite lah 2,5 juta. Aja tas ngalur ngidul anak tulisannya pojok musyawarah ulama kabupaten. Muridek pengikutnya waktu kuwen 6.000 ditanggung kalau Imam Syadzili. Dahare pakaiannya kebutuhannya ditanggung Imam Syadzili. Berarti Imam Syadzili wong sugih berarti. Wonten mboten kene kiai nanggung santriye? Jawab, wonten mboten teng mriki kiai nanggung santriye?
Muga-muga wonten. Ana sing takon, Syekh, panjenengan wali, bahkan wali kutub, kenapa penampilannya keren? Larang-larang pakaiannya itu. Terus priben, ari kiai-kiai liyane kok nyemprul. Kiai-kiai liyane nyemprul. Apa jabe? Klambi isun, sarung isun, gamis isun sing larang ki bisa ngomong. Ngomongnya priben, klambi bisa ngomongnya priben. Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi bakal anak kiai yang penampilannya menyedihkan, selalu kecap gajah duduk, rong wulan durung dikumbah, sandale lili, Masya Allah, kopiah hitam campur coklat, musolae apa, kelasnya soek, lampu 5 watt, kolai bocor, cibuknya bolong, mambu petek, itu berarti kiai ngomong kayak gini, pakaiannya, penampilannya ngomong kayak gini, walaupun dia ngomong karo lisan, penampilannya ngomong ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, isu kiai melarat, kasihanilah saya. Paham boten? Oleh karena itu mulai besok guru dan kiai harus penampilannya keren, tidak boleh menyedihkan, supaya confident, percaya diri, self confident, athiqah binafs. Ngoten nggih? Sayyidina Utsman sugih, pernah sedekah sahabat Utsman, Bu, sahabat Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Bala orang Yahudi siap mau membeli, dikasih untung 2 kali lipat. Sayyidina Utsman menolak, gak akan saya jual, saya sedekahkan kepada fuqara masakin penduduk Madinah. Sahabat pasti masuk surga, sugih loman. Panjenengan pernah sedekah pirang atus? Jawab. Panjenengan pernah sedekah pirang atus? Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut 700 gerobak dalam sikar. Panjenengan 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia, wong Baghdad, wong Irak. Suatu ketika ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, ngulon ziarah. Sampai di sana di dusun Fustot, Kairo, melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat, tingkleler beli rumah. Syekh Abdul Qadir Jalani segera membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang ada tulisan rusun, ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Jalani wali sugih loman. Panjenengan wali duduk, sugih boten, loman boten, beli kabeh. Wali duduk, sugih beli, loman beli, kono. Wah, gua apa wis uripe mbuh. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampai sampean mati meninggalkan anak keturunan ahli waris sing melarat, di'afan, dzurriyyatan di'afan. Usahakan sampean wafat meninggal dunia, anak cucu panjenengan sejahtera karena ditinggali harta yang banyak. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah, ternyata sekarang menguasai kekayaan alam kita nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, emas, berlian, uranium, titanium. Anak kampung Indonesia, anak kampung. Ada daftar orang kaya 50 Indonesia ini. Tegoleti langka. Aran solikin, tajumadin, dul madrais gak ada. Nomor 1 orang kaya namanya Prayogo Pangestu. Duitnya 1.100 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor 3 Antoni Salim Om Lim 450 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega. Nomor 39 Haji Muhammad Bayu. Nomor 40 Haji Rashid. Jadi sugi ku wajib, perintah Allah moga. Allah perintah supaya kita sugi, supaya memberi warisan yang cukup kan. Jadi sugi ku wajib, melarat dosa. Ayo muni bareng, sugi ku wajib, melarat ya Allah. Temenan, jangan ketawa, enggak bercanda, enggak. Perjuangan harus didukung dengan kekayaan. Bangun masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit. Kalau bener bangunnya, kalau duit, lu nggak haji, umroh, rukun Islam yang nomor 5, kalau apa? Ziarah Wali Songo, ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani ke Baghdad, Syekh Tijani Maroko, Syekh Abu Madan Al-Ghoth Al-Jazair, Syekh Abu Balta'ah di Tunis, Syekh Imam Syafi'i di Mesir, Ibnu Arabi di Suriah, Abul Ayyub Ansari di Turki. Ziarah keliling kudu karo apa ku? Sampai melarat ziarah mendi ziarah. Ana wong loro, ada 2 orang. 1 kaya, 2 miskin. Sama rajin sholat, sama rajin baca Quran, sama rajin ibadah. Yang 1 orang kaya haji, umroh tiap bulan, sedekah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, nyumbang. Sing melarat, jadi bagus nih sugi orang melarat. Bagus seperti bagus sugi, mangga kudu sugi mulai besok nih. Malam tahajud, zikir, wirid, paginya rajin cari uang. Paham betul? Ayo, muni bareng. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Awas long tahun ngarep masih melarat. Ngongkosi anak mondok karo duit. Coba. Apa man sampai mondoknya di luar negeri? Yang Mesir mondoknya untuk karo duit. Paham betul? NU bisa maju kudu bendahara sugih. Orang sadua contoh Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Said
Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wafat tahun 2006. Waktu gelanikana santri 700 ditanggung makan, minum, pakaian, kitab, kebutuhan, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Kenapa? Karena sugih. Dia percaya kitab, dia hotel yang Mesir, dia percaya kitab, dia hotel yang Maroko. Sayyid Muhammad Gu sugih, ya bisa bantu santri. Coba kalau kiai konglomerat, santri gratis, nggih mboten? Nggih mboten? Kiai harus kaya. Apa? Kiai harus ketemu bupati harus dengak kepalanya. Ketemu dandim, kapolres dengak kepalanya. Aja dingkluk cium tangan aja. Ngoten nggih? Kiai Wahab kaya. Kiai Wahab keliling menyebarkan NU sampai Palembang tahun 30-an, tahun 30-an. Ning Palembang ketemu karo Kiai asal Semarang, asal wong Semarang, ada Kiai Kamil Soleh NU berdiri. Banten Pandeglang menes. Kayak apa waktu kendalan kayak apa? Mestinya peteng mestinya. Ketemu karo Kiai Abdurrahman berdiri NU. Betawi Jakarta asli, Kiai Marzuki, Guru Marzuki Cipinang Muara berdiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan, Cirebon, ke Cirebon Kiai Abbas, Kiai Satori, Kiai Amil Babakan Ciwaringin berdiri NU di Cirebon. Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi Kudus, Lasem Bamasum Lasem, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Timur, tekan Lombok Ki Wahab tahun 30-an loh, tekan Lombok, muter-muter tanpa proposal. Dari NU rajin bikin proposal ya? Ya. Di sini NU rajin bikin proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, temenan beli guyon, temenan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali ada orang bangun dari kuburan, kudu dhuwur. Bareng dijeleng mukanya, wajahnya kropos, bolong, langkah dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Takon malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Siapa kunku? Gede dhuwur tapi mukanya kropos. Oh, di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang kita duduk proposal, yang rajin minta-minta, yang tukang jejaluk, kok bakal tangisin kuburan mukanya kropos. Ayo mandiri, jangan minta-minta, mandiri. Bapak sekalian, oleh karena itu kita harus sadar, membangun hadarah, membangun kemajuan harus didukung dengan finance, dengan keuangan yang mantap. Kanjeng Nabi perang juga dengan uang. Donaturnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, donaturnya itu ongkos perang. Yang nomor 3, wal iskan. Kudu dua rumah kabeh. Wis dua rumah kabeh wis? Wis dua rumah kabeh? Muslim atau non muslim, asal orang itu bukan penjahat, harus punya rumah, makan sehat, pakaian bersih, bagus, rumah sehat, berkudu gede, telung kamar siji nggo dewek, kamar siji nggo anak bakal anak wadon wis gede, pisah turuwe, anak kamar nggo tamu, bukan anak kiai, anak guru mampir. Paham betul. Anu musolae aja umahe mung sekamber turu mangan ning kono kabeh. Bareng karo anak wadon anak lanang gak sehat itu.
rumah harus sehat minimal 3, syukur-syukur 5 kamar, syukur-syukur 2 lantai. Kita orang Islam, tampakkan kita ini gagah, jangan menyedihkan potongan kita ini, penampilan kita jangan menyedihkan. Oh, jadi itulah jihad fisabilillah. Jihad tuh bangun rumah bagus, pakaian bagus, mangan enak, jihad. Asalkan dengan uang yang halal. Watamanid dawai, dan harga obat-obatan harus semuanya mampu. Kalau sakit beli obat-obatan. Sakit bengek tuku obat langka duitnya, insyaallah. Sakitnya paru-paru bengek watuk tuku obat langka duitnya. Ngenes mboten. Wa ujur tamrid, dan biaya kesehatan. Rawat di rumah sakit, ronsen, apalagi operasi, apalagi harus bisa. Paham nggih? Nah, jadi kitab Fathul Mu'in iki. Nah, konsep ini kalau diterapkan masih kanggo mboten? Masih relevan mboten? Beriman, beribadah, siap pertahankan tanah airnya, cukup dengan sandang, pangan, papan, sehat, cocok betul diterapkan kah? Ini sing ngendikan kitab kuno, kitab kuning, arane Fathul Mu'in. Jadi udah sembarangan ngomong di pesantren lah ilmu sing manfaat. Ana maning kitab cilik, ada kitab Ja'a Zaidun, diwacan kiai. Biasanya ke pasaran, karena cilik sih. Tapi kiainya kadang-kadang kayak dia aku beri paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya masa Zaidun utawi man Zaid iku atawil wong dhuwur, al abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anak Man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi sayfun Zaid nyekel golok, lawahu bengkok akan sapa Zaid ing golok, fatawa mengko dadi bengkok opo golok. Paham mboten? Coba kalau saya merangkan, saya menjelaskan nih. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kanu taki posisi, lawahu to have, fal tawa biadi sayfun to have, lawahu aksi, fal tawa reaksi. Paham? Kalau kita menilai seorang, kita mau lihat seorang Gus Dur, seperti apa orangnya Gus Dur itu? Kuantiti namanya. Ya gemuk atau apa. Kualitasnya kayak apa? Pinternya kayak apa Gus Dur? Bon? Hubungannya karo wong liyan seperti apa? Pergaulannya Gus Dur dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik, anak Ibnu Malik tadi. Artinya hubungan orang lain. Kapan jadi ketua PBNU? Kapan jadi presiden? Di mana jadi presiden? Karena mutaki posisinya kuat apa enggak? Biadi sayfun tangan ke golok, dia punya kekuatan apa? Kekuatan NU, Banser misalkan. Lawahu aksi. Dengan kekuatan itu aksinya Gus Dur apa aksinya? Setelah menggunakan aksi itu faltawa apa reaksinya? Itu arti daripada yang saya sebut, yang saya terangkan tadi. Supaya kita milih seseorang dengan objektif. Paham boten? Kita harus milih ketua MWC, ketua cabang NU, ajakan anak kiai kita pilih. Enggak. Ya itu syukur anak kiai, tapi harus berkualitas, harus punya kekuatan, harus punya posisi, harus punya aksi.
Paham boten? Kadang-kadang kita nyusun pengurus NU semata-mata anak kiai bledak kalau beli daging nang dah. Pokoknya betul pergi. Mengkol diri kene nyusun pengurus NU sing dianjing nang anak kiai padahal beli berkualitas, padahal salah itu. Harus dicari yang berkualitas, harus dicari yang punya posisi kuat, harus dicari yang punya aksi, aktivitas apa. Paham betul? Itu namanya objektif namanya. Tidak hanya karena anak kiai, anak guru padahal tidak berkualitas, jadi ketua MWC, dia ketua ranting, dia ketua cabang, tidak berkualitas. Itulah ilmu yang di pesantren. Ini baru contoh saja itu. Yang kedua, di pesantren ada manhajut tadris. Kalau tadi taklim di sekolah pun ada, mengajar ilmu ada di sekolah. Manhajut tadris apa? Metode mengamalkan ilmunya. Di sekolah nggak ada ini. Di sekolah tidak ada. Di pesantren ilmu yang diajarkan diamalkan. Kayaknya memberi teladan. Bocah-bocah sholat yang rajin, jamaah, kayak rajin. Bocah-bocah sugih hari Senin Kemis atau 10 Asyura ayu puasa, kayak puasa. Bocah-bocah kudu hormat tamu, hormat tetangga, kudu nolongi wong sing susah, kayak memberi contoh, hormat tamu, hormat tetangga, nolongi wong susah. Coba di sekolah, guru hanya mengajarkan ilmu tapi tidak memberikan teladan. Gibotan, bakal beli ngandel sok sampean dua anak loro. Siji sekolah aja mondok, siji na mondok, pasti akan kelihatan betapa jauh bedanya. Syukur-syukur sekolah lan mondok, sekolah dan mondok, insyaallah akan mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, manhajut ta'dib, metode membentuk peradaban. Pesantren menekankan akhlakul karimah, menekankan pembentukan karakter. Insya Allah Quran pesantren ilmunya bermanfaat, di masyarakat bermanfaat karena akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dahabu. Apa artinya? Derajatnya masyarakat nomor satu akhlak, bukan agama, bukan agama. Bagus, terhormat. Akhlak dasar gak baik, gak bagus, tidak terhormat. Contoh, ana wong bareng putih sampean, yang ditanyakan wongnya bagus-bagus beli ya, masyarakatnya baik tidak ya? Gak tanya agamanya apa, gak tanya itu. Paham betul? Masyarakatnya baik enggak ya? Gak tanya agamanya apa ya? Enggak. Akhlak ditanyakan. Oh bagus, tenang mana sih, aman. Wongnya bagus kabeh. Isu ngalami mana? Dompet ketinggalan yang tempat wudu musola, rong dina masih utuh. Aja suali ke saumpama kalau beli ngece beli. Armendi Pak ngati-hati, terkenal maling kabeh misalkan. Isun ngalami mana sholat Jumat sepatu hilang. Wong sholat tapi nyolong sepatu. Sepeda motor tinggal 5 menit hilang. Terkenal. Aja sampai ku. Orang tidak akan tanya agamanya apa, NU atau bukan NU, enggak. Yang ditanyakan aman apa tidak ke sana itu.
Paham boten? Paham boten? Oleh karena itu, mari kita bangun akhlak supaya mengangkat derajat masyarakat. Siap? Siap? Nah, coba kalau siap nih, siap. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011. Setengah bulan ceramah muter-muter. Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir di Sydney, ibu kota Sydney. Sukike wangsul sukike. Jenake di Sydney terakhir ceramah di masjid ba'da zuhur. Badasar setelah ceramah belanja oleh-oleh. Ya, kaos, kelambi, celana, gantungan kunci, kipas, oleh-oleh kenang-kenangan. Oli rong kardus. Gawang hotel beresin. Ternyata HP saya hilang. Kalau wadon kula. HP saya hilang. Saya tanya pada istri saya, nggak tahu. Berundi. Kasur tekolak-walik, langka yang hilang. Ya wis lah. Gampang untuk kumain Jakarta lah. Setengah 10 bengi, ana wong ngetok pintu. Tak buka pegawai hotel, karo wong siji gawa HP isun. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya kembalikan. Akhlak tuarnya akhlakku. Kira-kira lamun HP ketinggalan yang waru di band. Aja gemuyu tak jawab, aja gemuyu jawab, priben. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. Dengan 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad. Di sana 5 hari. Ibu kota namanya Tembakto. Di ibu kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada sepeda motor masuk ke rumah, ditinggal di halaman latar, kunci masih gantung. Kira-kira lamun sepeda motor yang latar kunci masih gantung priben. Jare siap akhlak bagus mau kan. Apa dicoba suiki mulai suiki coba ya. Dicoba suiki ya mulai ya. Coba sepeda motor tinggal di latar. Kunci masih aja cabut kunci masih gantung ah. Acak priben coba. Siap nyobakan siap. Ini namanya akhlak. Bukan agama, bukan akidah, bukan akhlak. Afghanistan. Birang namanya Afghanistan, birang negara Afghanistan 100% muslim. Wong siji bae Kristen langka. Madhabnya Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Maturidiyah. Tarekatnya Naqsyabandiyah. 97% Ahlussunnah. 3% Syiah. Yang jelas muslim semua lah. Terdiri dari 7 suku. Kalau Indonesia kan 400 lebih suku ini. Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, Papua. Di Afghanistan hanya 7 suku. Perang saudara sudah 40 tahun. Saling ngebom, saling membunuh. Bom meledak di jalan, bom meledak di rumah sakit, di sekolah madrasah, di masjid lagi Jumatan. Tahun berapa tuh? 3 tahun yang lalu. Mati 800 wong. Lagi Maulid Nabi dibom. Mati 90. Maulid Nabi tahu. Burhanuddin Rabbani keluar Mesir. Lulusan Mesir Al-Azhar. Dipateni hafal Quran badal wong. Dipateni antek Amerika kafir. Kata yang membunuh gitu alasannya. Burhanuddin Rabbani antek Amerika, kafir, bunuh.
bocah wadon nembang pateni. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni lebih haram. Ayo, sampean pengen boten dolan Afghanistan. Nah, 100% Muslim tuh padahal. Suwangsri pun Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Namanya agama Shinto, agama lokal. Lawan kene Kak Darmo Gandul, Sabto Darmo, Godoloco, Sambelun, Subud. Tapi orangnya tertib. Tidak ada penodong jambret copet, tidak ada maling, tidak ada pejabat korupsi. Saya cerita di Indonesia pejabat korupsi terutama polisi, hakim, jaksa bisa disuap, kaget di Jepang. Tidak ada rebutan, antri. Di kota Tokyo, ibu kota semua rameku, tidak ada polisi ngatur mobil, supir tertib dewek-dewek. Kira-kira supir tertib gak ini? Tidak ada sampah di jalan tuh, jalan raya, gak ada sampah. Puntung lokal aja gak ada. Semua buang sampah di tong, di tempat sampah masing-masing. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ribuan anak Jepang nonton, selesai nonton, bubar nonton, bekas tempatnya anak Jepang bersih, gak ada sampah. Dibuang masing-masing ning tong. Meninggalkan sampah. Coba orang Jepang. Bukan takut neraka. Gak ngerti neraka itu apalah. Bukan takut neraka. Tapi kalau saya korupsi atau saya melanggar undang-undang, peraturan, malu. Kalau saya di penjara, istri malu, anak malu, menantu malu, paman bibi malu, sekitarnya malu semuanya. Gimana? Indonesia dua malu ya. Indonesia ini punya malu gak kira-kira? Semakin ada KPK semakin kelihatan banyak korupsi. Waktu Setia Novanto ketua DPR RI, ketua Golkar korupsi 2,5 triliun, kula kaget. Gede temen, 2,5 triliun. Masih kalah. Diungkuli Kementerian Kominfo 8 triliun. Kaget mana kula, Masya Allah 8 triliun. Kalau gue kerupuk kalau dipira aku. Masih kalah. Ada orang namanya Darmadi 70 triliun. Kaget mana kula. Masih kalah. Tambang timah yang Bangka Belitung korupsinya berapa? 300 triliun. Wes dikaget lah, bismillah. Ya Allah. Padahal kita punya agama, punya Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Wong Islam kabeh badal akeh-akeh wong Islam kabeh. Tapi ning Jepang agamanya enggak jelas, takdibnya sukses, pendidikan mendidik bangsa supaya muadab, supaya beradab, sukses. Di kita agamanya benar, akidahnya benar. Atau Afghanistan agamanya benar, akidahnya benar, takdibnya gagal. Membangun masyarakat yang beradab, berakhlak, disiplin, tertib, taat undang-undang, akur, solid. Itu namanya muadab namanya. Itu nomor 3, dipesan diajarkan tuh supaya disiplin, beradab, berakhlak. Kalau nggak percaya buktikan. Sampean 2 anak loro, siji sekolah aja mondok, siji mondok. Ayo, adabnya kayak apa? Bedanya sangat jauh. Gimana? Belum bakal mati. Sing sekolah beli bersama saya Yasin, atau bisa sih tapi males. Sing mondok rajin kirim doa kanggo sampean sus mati.
Wes. Nomor sekawan di pesantren yang tidak ada di luar pesantren, manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah, metode pendidikan spiritual. Di luar sekolah nggak ada ini. Sing dididik hati, bukan hanya otak, ilmu, bukan hanya nafsu berakhlak. Kalau pendidikan ilmu namanya hubungannya dengan otak. Kalau pendidikan akhlak hubungannya dengan nafsu, ego. Ini pendidikan hati, kolbu. Bagaimana kiai memberikan pelajaran pada santrinya, menuntun santrinya agar hatinya padang, agar hatinya penuh dengan hikmah. Apa hikmah? Apa itu hikmah? Nurun mubashir yaqdhifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. Cahaya yang langsung diberikan oleh Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Namanya hikmah. Itu dukun itu namanya hikmah. Ahli hikmah dukun maknanya bukan. Orang yang padang atine, cerdas atine, waspada atine. Di pesantren dibentuk seperti itu oleh kiainya. Gak usah jauh-jauh, contohnya Gus Dur. Ketika baru dioperasi sarafnya, kepalanya, sudah 3 hari 4 hari dirawat. Di dalam kamar rumah sakit ada 5 orang. Saya, Pak Muhyiddin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya Menteri Koperasi zaman Orde Baru, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu namanya. Kita ngobrol pelan-pelan di kamarnya Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur bangun, duduk, ngomong ngeten, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto waktu itu, masih Pak Harto. Kita orang 5 kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Gus Dur udah gak waras ini ngomong ngelantur. Tapi betul jadi presiden enggak? Siapa sih ngandani? Sing ngasih tahu siapa? Allah. Dengan lewat apa? Nurun mubashir yaqdhifullah ala qalbi Gus Dur. Cahaya langsung dari Allah, direct illumination kepada hatinya Gus. Suatu pagi jalan-jalan olahraga, jam 1:30 mampir Gerakula, jaluk minum banyu putih, jaluk roti tawar. Duduk, saya buka AC, minum roti di dahar hanya satu, tidur nyenyak, ngorok malah. Terus olahraga kan capek ya, 20 menit tangi. Anak sakti ya, kula anak beli ngomong kosong, ada saktinya namanya Ulil, santri kula yang layani lah. Tangi ngomong, mengko sampean Kang Said kalau sudah umur 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Benar, ketika saya di Makassar jadi ketua PBNU, umur saya 56 tahun. Siapa sing ngandani Bu? Pernah juga seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya mengenang jasa Jenderal Simatupang, almarhum Jenderal Simatupang. Apa jasanya diseminarkan? Narasumbernya 4 orang, 2 Islam, 2 Katolik. Yang Islam Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Yang Katolik Romo Muji dengan Yakub Utama yang punya koran Kompas. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu, orang sudah, yang lain sudah bicara di atas panggung. Gus Dur di bawah tidur, ngorok, nyenyak, lali tuh. Pas arep munggah dipanggil terakhir, kula sing gugah. Saya membangunkan saya, Gus panjenengan Gus, naik ke atas bicara. Omongane wong telu kah dikomentari kabeh. Tadi Pak Rudini ngomong gini, tadi Romo Muji ngomong begini, tadi aku pertama pendapatnya begini. Siapa sing ngendi kru turun nyenyak? Paham mboten?
Ini namanya nurun mubashir minallah. Sayyidina Umar, Khalifah Umar, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, sungai Nil surut airnya. Satu-satunya sungainya satu, sebelum Afrika hanya satu sungai. Airnya surut, asat. Dulu sebelum agama Islam, orang Mesir kuno, kalau sungai Nil surut, tanda minta wadal, tumbal. Tumbalnya perempuan gadis cantik, dikasih hiasan gelang, kalung, emas, dilempar ke sungai, airnya datang, ditelan oleh air. Sekarang sudah Islam, bagaimana khalifah? Sayyidina Umar panggil, ambil kertas, ambil pulpen, Bismillahirrahmanirrahim, kepada saudara Sungai Nil. Suratnya gue Sungai Nil, kepada saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Saya membutuhkan kamu, atau kami umat Islam membutuhkan kamu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, nggak usah ngalir. Kita nggak butuh kamu. Dilempar ya ke sungai sana, ya bawa ya, dibawa ke Mesir, dilempar ke sungai, datang airnya. Sampai sekarang tidak pernah surut. Ayo, itu kekuatan apa itu? Nah, di pesantren oleh kiai diantar, murid santri itu diantar supaya menjadi sahibul hikmah, bukan hanya sahibul ilm, tapi sahibul hikmah. Monggo masyarakat juga diajak menyehatkan ruhaninya. Apa dengan apa? Dengan baca Maulid Nabi, berjanji setiap malam Jumat. Macam betul ngerti? Macam betul. Akekah, nganyari rumah, anaknya lulus, munggah pangkatnya munggah, maca berjanji. Atau teba, atau burdah. Sejak kecil kalau anak dididik maca berjanji, nanti kalau udah besar, mau jadi jenderal, mau jadi menteri, mau jadi bupati, mau jadi konglomerat wong sugih, masih ingat berjanji, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Wonten menteri masih hafal berjanji, wonten. Gubernur hafal berjanji, Khofifah, gubernur hafal berjanji itu Khofifah. Ya Allah. Tapi kalau misalkan cilik dididik cinta Rasulullah, sulit. Kalau sudah kaya, kau jadi pejabat, untuk cinta Rasulullah berat sekali rasanya. Kalau udah jadi pejabat, godanya besar sekali. Tapi kalau sejak kecil, ya jadi bahasa berjanji, insya Allah jadi pejabat apapun masih ingat yang berjanji, masih cinta Rasulullah SAW. Bulannya Syuriah kudu apal berjanji. Bakal beli apal aja di amplopin. Mimbar masjid aja dupai buku khutbah. Syuriah khutbah kudu apal-apalan. Bakal beli apal aja di ngomaning. Apa bedanya keluaran sarang, kempet, boyo, karo SAG? Dalam khutbah maca, apa bedanya keluaran sarang, beli boyo, apa kempet, khutbah maca pada karo SAG, sarjana alam. Kiai khutbah kudu apal-apalan. Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin kuburan, tahlil apa main tahlil, istighotsah, aja maca, aja kertas, apal-apalan. Siap kiai? Cik berjawab. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah
waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i ala. Thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki li hadzal asabiyyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahu maqbrahul karim alfin syadiyyin min salati wa taslim. Coba lawan kayak apal ya Allah, bocah cilik perlu apal bakal apaan Burdah. Suatu ketika ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri dari Iskandariyah Mesir, ulama, sakit stroke, sebulan belum bisa tangi. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering jumpa Rasulullah mimpi? Jawab, panjenengan sering jumpa Rasulullah mimpi? Gak pernah. Ada jumpa gendruwo. Syekh Al-Busiri ngimpi jumpa Rasulullah matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Saya ingin menggubah ngarang syair qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Ya silahkan, ya serong, silahkan. Seminggu ngimpi ketemu maning, sudah selesai Rasulullah. Coba dengarkan, saya belum baca, saya ingin dengarkan. Kata Rasulullah, coba baca, saya ingin mendengarkan. Dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badane. Fata'affa fauran, besoknya sembuh. Bisa melaku, bisa tangan, bisa melayu malah. Percaya mboten? Nah, amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami. Asing apa beli melu? Asing apa melu sunayu? Fama li ainaika in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta lidhikri bani wal alami amin tadhakuri jiranin bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya nangis terus. Kenapa? Sampai-sampai air matamu bercampur darah. Apakah kamu lagi rindu, kangen pada gadis yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat, kamu menangis itu karena kamu teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham. Kenapa kamu kurus kering, tidak enak makan, gak enak tidur, nangis terus, gelisah? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Ngaku aja, gak usah mungkin. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, aku lagi mabuk cinta, lagi gendeng lah, lagi rindu pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan, kamu tangis itu siapa? Jawabnya, Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami
nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi faqda'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Coba dihafal, coba kiai-kiai ustaz-ustaz dihafal nggih. Ya Ali Maksum Krapyak, kalau lagi tambah nganggur lagi apalah baca burda. Ibisi Mustafa Rembang kalau lagi apa-apa baca burda. Ya kula ya priben mobil baca burda. Insyaallah uripe adem ayem insyaallah. Dua anak randa gagan laku maning. Anak sing lamar maning. Dagangnya bangkrut, pertanian gagal, insyaallah tenang. Baca burda. Yang saya rindukan, yang saya tangis, yang saya akan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan, hanya mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, masa Kanjeng Nabi mati bisa nulungin? Masa Kanjeng Nabi mati bisa nulungi kita sing urip? Al-Quran berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat pira surat apa? Golongan dewek ya. Golongan dewek ayat apa surat pira ku tudok menang berarti kaenakeun bela. Orang yang banyak dosanya kayak kula contohnya. Orang yang banyak dosanya ziarah ke Rasulullah, tobat di depannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut mendukung wastaghfirul Rasul, ikut juga memohonkan maghfirah pangapuran untuk kula. Nah kula lawajadullah tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, pasti. Lam apa? Pasti Allah mengapura dosa wong pun. Panjenengan kata dosa kaya kula umroh istighfar ngarepe Kanjeng Nabi. Toli Kanjeng Nabi mendukung, pasti Allah ngapura dosa kita semua. Paham betul? Jadi Quran mengatakan Nabi Muhammad punya otoritas, punya kemampuan, punya kekuasaan lah untuk memintakan maghfirah untuk kita semua. Itulah yang namanya syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Lah sing wong sing paham, masuk mati bisa nulungi wong urip. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Umay Siti Aminah Padang, belum ada listrik, waktu itu ada listrik. Umay Siti Aminah Padang, Abu Lahab dari jauh deleng katon, Umay Aminah anak apa Padang. Abu Lahab ngongkon budaknya namanya Thuwaibah. Namanya siapa? Thuwaibah. Coba Thuwaibah delengan, Umay Aminah Padang apa sih? Thuwaibah pergi, balik maning, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Bayi itulah yang menjadikan rumah Aminah Padang. Abu Lahab gembira punya ponakan, karena pamannya Kanjeng Nabi Abu Lahab sedulur Syekh Abdullah, sejen ibu, tapi kalau bapaknya Syekh Abdullah tunggal bapak sejen ibu. Abu Lahab seneng dia ponakan lahir lanang. Thuwaibah, dari sejak sekarang kamu saya bebaskan, bukan lagi budak.
Kamu merdeka sama seperti kita semuanya, sama seperti saya. Udah bukan budak lagi, saking senengnya. Bala. Itu Abu Lahab hanya menghormati Nabi Muhammad 1 kali seumur hidup, dan dia kafir. Besok di akhirat disiksa neraka jahim, tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka. Selasa masukkan lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat dari neraka. Selasa masuk lagi sampai hari Ahad, Senin diangkat selama-lamanya, kayak gitu selamanya itu. Senin diangkat, Selasa manjing maning, selamanya. Hanya menghormati maulid Nabi sekali dalam seumur hidup. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Sudah jelas Abu Lahab dicela dengan surat tabbat yada bil watab dan disiksa di neraka jahim. Tapi konon ata annahu fil mithni daiman khaffaf anhu, setiap hari Senin lintas di neraka. Kenapa? Disuruh bi ahmada, karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Famadzan bil abdilladzi kana umruhu li ahmada masruran, maka seperti apa pahala yang rajin baca maulid tiap malam Jumat dan setiap munasabah apa saja baca maulid, pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Percaya mboten? Sing percaya pasti dapat syafaat. Sing beli percaya pasti tidak dapat syafaat. Ayo terserah. Kalau beli maksa beli terserah. Paham dan ngerti, meyakini Rasulullah bisa memberi pertolongan kepada kita, insya Allah kita min ahli syafaati. Tapi kalau nggak percaya, pasti nggak dapat. Nggak percaya, paham gitu? Nah ini mangga dalam rangka memelihara ruhani, walaupun orang awam, artinya bagus. Ayo selalu rajin baca maulid, baik berzanji, debak maupun burdah, dan syukur-syukur kiai ya setiap pertemuan baca diartikan maulid Nabi itu, dimaknani supaya orang paham. Ya satu pasal lah, satu pasal dimaknani. Kalau minggu ngarep baca lagi pasal kedua dimaknani. Paham betul? Mudah-mudahan ala barakatillah wa ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uri berbarokah, kita mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aslu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika al mas fadhika amman siwa ya wasal maghfirah. Allahumma ya Allah inna na'udzuka minasyarki wasyiqaq wa nifaq wasyirk wa asmadhar fil mali wal ahli wal walad asmadhar qalbi fil mali wa ahli wal walad ya Allah. Bismillah masyaallah ma kana min fa min Allah. Bismillah masyaallah la yasluqul khair illa Allah. Bismillah masyaallah la yasluqanna illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa la tu'as sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fadla jadd minkal jadd. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin Fattah Hamid Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum
ya ghiyatal mustaghithin aghithna wal muslimin. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi lana bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin bil ummi walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu khairu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.